Selamat sore teman-teman Pemuda Remaja. Kita akan mulaikan ibadah Pemuda Remaja pada sore hari ini. Mari kita naikkan pujian Bapa Engkau semua baik. Berterima kasih.
Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Buat setiap kesempatan Tuhan, pada sore hari ini Bapa kami Tuhan, pemuda dan remaja Tuhan, kami boleh dapat beribadah Bapa. Biarlah Tuhan lewat ibadah kami Tuhan, kami boleh mengagungkan nama-Mu Bapa, kami boleh meninggikan nama-Mu Bapa lewat setiap pujian yang kami naikkan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau telah memberkati kami Tuhan, anak-anak muda dimanapun kami berada, lewat kami memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Tiba saatnya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Kiranya Kau yang suci dan kuduskan firman-Mu Bapa, Kau yang berkati hamba-Mu yang akan beritakan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami alaskan doa ini hanya nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Selamat sore rekan-rekan pemuda remaja yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan sore hari ini kita beribadah secara virtual, namun kita percaya berkat Tuhan tidak pernah dibatasi dalam segala kondisi dan keadaan. Yang terpenting di sini kita mau mengambil bagian ya, untuk kita tetap setia dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yakin bahwa hidup ini ketika kita serahkan ke dalam tangan Tuhan dan kita percaya apa yang menjadi kehendak tujuan Allah terjadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Pada sore hari ini firman Tuhan akan berjudul tetap tunduk pada perintah Allah. Firman Tuhan saya akan bawakan dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26 sampai ayatnya pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Mari teman-teman muda remaja, kita buka Alkitab kita. Kita buka kitab Kejadian pasal 26 ayat pertama sampai dengan ayat kelima. Perhatikan baik-baik dalam ayat firman Tuhan ini. Saya akan bacakan firman Tuhan dengan judul perikop Ishak di negeri orang Filistin. Mulai ayat pertama. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau,
Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Puji Tuhan, firman Tuhan sudah kita bacakan dan kita dengarkan dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kalau kita melihat dalam firman Tuhan, dalam ayat yang pertama ada satu peristiwa yang terjadi, yaitu kelaparan terjadi. Dan kita melihat dalam ayat yang pertama dikatakan kelaparan ini bukan terjadi untuk pertama kali. Ya, artinya kelaparan ini mungkin sudah berlangsung lama ataupun berulang terjadi. Ya. Dalam firman Tuhan yang sudah kita bacakan. Dan kita melihat dalam ayat yang kedua, ya, ada satu usaha atau upaya, ya, yang dipikirkan atau yang terbesit yang akan dikerjakan, dilakukan oleh Ishak dalam kondisi kemanusiaannya ketika dihadapkan dengan satu peristiwa yang rasanya membuat kekhawatiran. Tentunya sebagai manusia kita akan menghindar, kita akan pergi jauh, dan Ishak pun dia berpikir demikian untuk dia pergi keluar. Tentunya ini secara psikologis berpikir untuk bertahan hidup, ya, keluar dari ketidaknyamanan atau keluar dari keadaan yang membuat tidak nyaman, ya, atau ada bahaya, katakan seperti itu, yang membuat mungkin nyawa terancam. Ya, secara psikologis kemanusiaan, Ishak dia berpikir untuk menghindar atau menyingkir, lebih tepatnya, ya, untuk dia bertahan hidup. Tapi kita lihat dalam ayat firman Tuhan yang sudah kita bacakan, ya, dalam satu keadaan ini Tuhan menampakkan diri kepadanya. Tuhan datang. Tuhan datang kepada Ishak. Lalu Tuhan berfirman. Untuk apa? Ya, Tuhan berfirman kepada Ishak. Jangan pergi. Jangan pergi. Secara manusia, lewat akal logika, ya, kenapa Tuhan menempatkan Ishak dalam satu kondisi yang bahaya untuk tetap tinggal di situ dalam kondisi kelaparan, ya, nyawa taruhannya. Tapi Tuhan katakan lewat firman Tuhan, ya, Tuhan menampakkan kepada Ishak, ya, Tuhan menampakkan diri kepada Ishak, dan dia berfirman kepadanya, jangan pergi, jangan pergi.
Seringkali kita sebagai manusia, pemuda remaja, kita tidak peka dengan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lebih memikirkan kepentingan diri kita sendiri daripada rencana Allah terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan katakan kepada Ishak, jangan pergi dan diam dan tinggallah. Ya, diam dan tinggallah. Ishak dia tunduk terhadap perintah atau firman Allah. Ada otoritas di sini. Dan di sini Ishak dia tidak membangkang. Di sini Ishak dia taat. Mungkin hari-hari ini sahabat atau pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan tidak menampakkan diri secara fisik di depan kita. Tapi ada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk berbicara lewat firman Tuhan. Ya. Dan Tuhan izinkan mungkin itu tersampaikan ke dalam hidup kita. Keras sekali. Tapi kalau itu firman, mari kita tunduk. Karena kita lihat dalam ayat-ayat selanjutnya. Ada janji Tuhan. Ada rencana Tuhan yang Tuhan mau itu terjadi atas kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi. Meskipun mungkin keras teguran itu, meskipun perintah itu mungkin begitu tidak masuk akal dalam pemikiran kita sebagai manusia, tapi kalau itu firman Tuhan, mari kita tunduk. Jangan menjadi anak Tuhan yang membangkang. Mungkin banyak kemampuan yang kita punya, kecerdasan intelektual kita yang tinggi. Tapi ingat, firman Tuhan itu di atas segala-galanya. Dan kita lihat dalam firman Tuhan ini, ya, ada janji Tuhan yang akan digenapi ketika kita mau turut setia, tunduk kepada perintah firman Tuhan. Ya, dan kita melihat di sini kelaparan menjadi ajang. Allah melihat ketundukan Ishak. Ya. Banyak hal terjadi. Mungkin itu cara Tuhan. Ya. Untuk membuat kita menjadi lebih murni. Mungkin tidak hanya sebatas kita percaya saja, tapi kita harus lebih percaya lagi. Kita sudah ya, tapi bukan cukup sampai di sudah, harus lebih lagi, lebih hari, lebih tunduk kepada firman Tuhan. Ya. Dan kita bertindak bukan mendahului jawaban Tuhan. Bertindaklah dan nantikan terlebih dahulu apa yang menjadi jawaban Tuhan, dan kemudian kau bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Fokus pada apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Hidup kita, bagi keluarga kita, lingkungan kita, dan sampai mungkin keluar jauh dari lingkaran kita. Tapi yang paling pertama,
harus tunduk. Hidup kita ini dulu tunduk pada apa yang menjadi tujuan Allah, rencana Allah dalam kehidupan kita. Dan kita percaya ada berkat Tuhan yang akan terjadi ketika kita tunduk dalam perintah Allah. Seperti Ishak, dia tunduk. Dia tunduk kepada firman Tuhan. Sama seperti Abraham, ayahnya. Dia tunduk dan berkat itu terjadi. Berkat itu digenapi. Dan kita percaya itu pun akan terjadi dalam kehidupan kita. Janji Tuhan dinyatakan pada saat kita ada dalam satu kondisi yang terendah di dalam kehidupan kita. Dan kita melihat ada pemulihan, ada pertolongan. Mungkin sampai kepada titik nol kita, terendah kita, di ambang batas kemampuan kita. Tapi kalau kita tetap mau percaya, kita mau tetap tunduk kepada firman Tuhan, dan kita akan melihat bagaimana janji Tuhan, berkat Tuhan, pemulihan Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Jadi jangan pernah takut untuk tunduk kepada firman Tuhan. Ya, Allah ingin dalam hidup kita yang harus tergenapi adalah rencananya bagi kita. Jadi pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau melihat rencana Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita? Karena Tuhan mau rencana itu terjadi dalam kehidupan kita. Tentunya bukan rencana yang buruk. Dia punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kita? Allah mau rencana itu terjadi, rencana yang baik dalam kehidupan saya dan teman-teman semua. Ya, oleh sebab itu, mari ikut Tuhan bukan karena kepentingan diri sendiri. Melayani Tuhan itu bukan karena kepentingan diri kita yang terjadi atau kepentingan kita untuk terlaksana ketika kita datang kepada Tuhan. Bukan. Tapi rencana Tuhanlah yang harus terjadi, bukan rencana manusia. Oleh sebab itu tunduklah kepada firman Tuhan. Dan pastikan bahwa kita memiliki sikap ketundukan diri yang murni. Bukan abal-abalan di hadapan Tuhan. Dan ketundukan diri kepada Allah selalu mengutamakan kebenaran dan kehendak Allah di atas kepentingan diri sendiri. Dan ketika itu yang terjadi, kita lihat dalam firman Tuhan, ada berkat yang besar Tuhan sediakan bagi saya dan teman-teman pemuda remaja. Jadi jangan pernah takut. Dalam segala kondisi situasi apapun, pegang itu firman Tuhan. Pegang itu janji Tuhan. Dia tidak akan pernah membiarkan. Dia tidak akan pernah meninggalkan ya, manusia dengan segala kekuatan kemampuannya. Ada batasannya. Tapi kita percaya Tuhan kita, Tuhan yang bekerja lebih dari apa yang dipikirkan manusia. Lebih dari apa yang dapat manusia lakukan. Jauh. Tapi Tuhan bisa kerjakan. Tuhan bisa lakukan. Jangan pernah takut. Tetap tunduk kepada firman Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sahabat pemuda remaja, kita tutup kitabnya, kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk setiap firman Tuhan. Sudah kita dengarkan firman Tuhan itu jadi rema dalam kehidupan kita. Membentuk karakter dalam kehidupan kita. Pribadi dalam kehidupan kita. Menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Mengikis kita mungkin. Memahat kita.
memangkas kehidupan kita. Tapi kita percaya rencana Tuhan indah terjadi dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan dalam ibadah pemuda remaja. Biarlah Tuhan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan kami boleh dikuatkan untuk kami tetap setia dan percaya kepada Engkau Tuhan. Untuk kami melakukan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, kami diperlengkapi dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, lewat penyampaian firman-Mu Tuhan dalam ibadah pemuda remaja. Kami boleh menerima firman-Mu dengan tidak berbantah-bantah, dan kami menjadi lebih yakin untuk dikuatkan, untuk kami melangkah berjalan bersama Engkau Tuhan Yesus, untuk kami menuju, untuk kami boleh sampai tiba di rumah Bapa, untuk kami sampai kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Untuk firman-Mu yang indah Tuhan, untuk berkat firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu Tuhan memberkati dalam kehidupan kami. Pakailah kehidupan kami Tuhan, pemuda remaja sebagai alat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, biarlah hidup kami boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami, bagi keluarga kami, lingkungan kami, dan dimanapun kami berada, hidup ini boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan kami berdoa Tuhan untuk kehidupan kami Bapa pemuda remaja dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus yang selalu tuntun kami kepada jalan-Mu Tuhan. Untuk setiap tindak langkah kami, keputusan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya masa depan kami Tuhan ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami mau prioritaskan Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan kami berdoa Tuhan untuk pelayanan pemuda remaja yang ada di tempat ini. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati pelayanan yang ada di tempat ini. Berlengkapi semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh dimampukan, mereka boleh mengambil satu keputusan yang tepat untuk melayani Engkau Tuhan dengan sungguh-sungguh. Setiap perlengkapan kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah kami kenakan, itu membawa kami untuk lebih kuat lagi, untuk percaya kepada Engkau Tuhan, untuk melayani Engkau Tuhan dalam pelayanan pemuda remaja yang ada di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini dalam menghadapi satu situasi dan kondisi yang terjadi. Tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan Yesus tetap menolong kami, memelihara kami. Dan kami percaya waktu demi waktu, hari demi hari, kami boleh melihat pemulihan terjadi. Dan Tuhan Yesus, kami percaya ada rencana Tuhan yang kami boleh rasakan, nikmati, nantikan dengan setia dan percaya akan terjadi bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan kami mau tamatkan ibadah pemuda remaja pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pemuda remaja, rekan-rekan pemuda remaja, sampai berjumpa dalam ibadah pemuda remaja di waktu yang akan berjalan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati semua kesetiaan pemuda remaja dan segala bentuk dukungan pemuda remaja dalam pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.